Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini kalian akan bapak ajak ke Premiere ya. Jadi step by step dari awal sampai dengan pembikinan video sederhana ya. Nah, untuk kelanjutannya nanti bisa kalian kembangkan sendiri. Oke, check it out. Jangan lupa like and subscribe. Oke ya, jadi pada kesempatan kali ini Bapak kasih tahu dulu cara instalasi untuk Adobe Premiere Pro-nya. Nah, waktu sudah Bapak kasih link kemarin, kalian tinggal download saja ya. Kemudian Bapak nggak kasih patch-nya di sini sengaja ya, karena ini eh, gimana ya ngomongnya, kita nggak enak. Kalian bisa cari aja sendiri ya. Oke, nah tinggal install aja ya, setup. Tapi jangan lupa ingat internetnya dimatiin. Nah kalau nggak internetnya nggak dimatiin, nanti dia kena lisensinya ya. Kalian harus mati internetnya baru setup. Oke. Nah kalau yang bagi punya cracknya atau patchnya, kalian bisa jalankan itu ya, jalankan patchnya. Nanti tinggal full versi, dia sudah dapat full versinya ya. Oke, langsung saja ke Premiere-nya. A few moments later. Nah, untuk requirement laptopnya, kalian bisa gunakan yang pertama itu RAM-nya minimal 8 GB ya. RAM 8 GB itu udah lebih dari cukup. Untuk editing standar itu udah baik ya. Kemudian prosesornya Core i7 lebih bagus, Core i5 juga bisa, Core i3 bisa, tapi agak maksa ya. Tapi tidak masalah ya, tetap bisa dijalankan, hanya pada saat editing dan render itu agak lama. Oke. Nah kemudian harddisknya mesti kalian ganti untuk SSD, jangan harddisk biasa atau HDD ya. SSD ini akan lebih cepat ya, dibanding dengan HDD atau harddisk biasa. Loh Pak, gantinya gimana? Tinggal bawa toko komputer aja ya. Kalian tinggal beli, kemudian kalian minta pasangnya di sana sekalian ya. Eh, nah untuk komputer Bapak sendiri itu Core i5, kemudian RAM 8 GB, dan udah SSD untuk drive C-nya saja ya. Untuk penyimpanan datanya tidak Bapak gunakan SSD tapi harddisk biasa. Nah, pada Premiere Pro ini sebaiknya kalian pakai SSD ya. Tempat penyimpanan juga harus SSD. Kemudian kalau kalian simpan di drive D-nya atau E, kalau dalam hal ini Bapak drive D-nya itu harddisk, drive E-nya harddisk biasa. Kemudian yang drive C-nya itu SSD ya. Jadi ada dua, C-nya yang C-nya itu 120 GB hanya untuk OS saja, OS Bapak saja. Kemudian yang D-nya sama yang E-nya itu harddisk biasa, itu kapasitasnya 500 GB ya. 500 GB ini, nah kemudian kalau kita setup ya, setup kalian nanti arahnya kemana? Nanti ada ke, kalau defaultnya itu ke C ya. Kemudian bisa aja kita arahkan ke D atau ke E, bisa saja. Tapi nanti prosesnya pada saat dia uh, apa namanya editing, dia akan membaca speed yang terendah. Dalam hal ini speed terendahnya adalah harddisk ya. Jadi D sama E ini speed terendah ya. Nah kemudian C ini yang lebih cepat, SSD itu lebih cepat daripada harddisk ya, kalian tahu sendiri. Jadi installnya tetap ke C, dan video hasil rekaman Anda yang Anda buat di handphone atau di kamera itu simpanlah ke drive C. Jadi pada saat dia render nanti editing itu akan lebih cepat ya. Oke, itu tadi untuk penyimpanan. Kemudian untuk beberapa dari tugas kalian yang sudah Bapak lihat itu kebanyakan apa ya, tidak menggunakan mic eksternal ya. Kalian bisa gunakan headset ya, headset seperti yang Bapak gunakan ya. Ya, ini headset
Kemudian kan assetnya ada mic-nya, yang ada mic-nya ya, yang bukan yang nggak ada mic-nya. Kalau yang nggak ada mic-nya nanti kalian sama saja ya. Nah, terus kalian gunakan, jangan gunakan aplikasi kamera yang bawaan handphone. Kalau aplikasi bawaan handphone itu tidak akan bisa terdengar ya. Maksudnya dia akan menggunakan mic yang internal dari handphonenya, bukan mic eksternal. Kalian bisa download aplikasi-aplikasi di Play Store ya. Salah satu contohnya adalah kamera MX. Nah, ini Bapak pakai kamera MX ya. Memang kualitas gambarnya tidak sebagus kamera yang bawaan handphone ya, tetapi setidaknya mic-nya bisa kalian gunakan sebagai mic eksternal ya, begitu. Nah, itu saran Bapak ya untuk tugas-tugas yang sudah Anda buat. Oke, kita masuk lagi ke Premiere Pro-nya. Oke ya, nah jadi Premiere Pro-nya ini kita sudah buka. Bagian terkendala instalasi dan sebagainya kalian bisa japri saja. Oke, kita buka Premiere Pro-nya. Di sini kita bisa klik new project atau open project kalau sudah punya yang sudah di save ya. Dalam hal ini Bapak new project saja ya. Oke, nah yang pertama name-nya ini kita buat misalnya nih pertemuan 11 misalnya begitu ya. Nggak usah namanya, ini aja basic tutor Premiere ya. Nah, di sini lokasinya kebetulan yang Bapak bilang tadi ya, penyimpanannya Bapak kan gunakan SSD untuk C-nya, jadi simpannya di C saja biar cepat prosesnya nanti pada saat render, pada saat edit ya. Nah, di sini Bapak pertemuan 11 dalam hal ini mungkin tugas ya, misalnya gitu. Oke, select folder. Nah, kemudian nggak usah diubah lagi kalau sudah nama dan lokasinya sudah oke. Nanti dia akan ketampilan home-nya. Di sini dalam hal ini timeline ya. Nah, beginilah tampilannya ya. Ini tetap sama saja, tetapi kadang-kadang ada fitur yang nggak nongol ya, yang kalian perluin tapi nggak ada. Kalian tinggal klik di Windows ya, di Windows checklist yang kira-kira nggak ada ya. Yang kalian perlukan apa? Checklist di sini ya. Nah, kalau sudah komplit, sudah ada semua, dan nanti kalaupun nggak ada bisa dicari di situ ya. Oke, nah jadi kalian bisa open langsung video yang sudah Anda masukkan ke laptop kalian ya. Nah, kalian bisa open dari media browser. Nah, kalau nggak ada di sini di Windows, cari media browser. Nah, ini klik, nanti cari aja, dia ada tuh. Atau library boleh juga, atau nah ini untuk tempat taruh video yang akan kita editnya ya. Atau kalian bisa seret aja langsung videonya, misalnya nih videonya nih. Oke, videonya Bapak akan masukkan 3 video saja ya. Jadi di sini kita coba basicnya aja ya. Nah, kita tinggal kalian seret aja taruh sini ya, di bagian project ya. Oke, masuk aja. Nah, nanti akan ada 3 video ya. Nah, untuk video ini sebaiknya kalian harus buat namanya saja dulu ya. Namanya dulu diganti, misalnya begini. Ini buat namanya, ini misalnya opening ya. Nah, kalian buat opening 1, kemudian yang kedua isi, misalnya begitu ya. Ini misalnya ya. Kemudian closing. Jadi dalam pembuatan video itu kalian harus ada 3 komponen utama ya. Yang pertama opening, yang kedua itu isi, kemudian yang ketiga itu closing ya. Oke ya, jadi kita lanjutin lagi. Nah, ini karena sudah diganti namanya tadi ya. Jadi ini
Jadi seperti ini tanya dia. Oke, kita masukkan ulang. Jadi kita masukkan ulang yang tadi opening, isi sama closing ya. Kita masukkan ke dalam projectnya. Nah, sudah kita masukkan. Nanti akan ada di sini. Nah, kalian nggak usah bingung-bingung untuk di bagian sequence-nya atau timeline-nya ini. Urutan ya, urutan. Jadi yang pertama itu kalian masukin opening ya. Kalian tarik aja ke sini. Nah, ya kalian tarik sini, nanti dia langsung tampil di timeline-nya. Nah, kemudian ini nanti kalian bisa geser-geser nih ya. Ya untuk melihat di bagian mana yang akan kalian edit nanti ya. Nah, ini di sini tools ini penting sekali ya. Jadi salah satunya ini untuk motong video atau razor tool untuk motong ya, di bagian mana kalian bisa tarik ini terus dipotong, tarik di mana terus dipotong ya. Nah, ini video yang pertama ya, kita geser dulu ya. Nah, kebanyakan teman-teman mahasiswa itu ada video opening yang intronya dari background kampus ya, itu bagus sekali ya. Atau mungkin kalian punya logo sendiri ya, atau video-video tentang logo Anda ya, kalian bisa masukkan di awalnya ya. Kebetulan di sini Bapak sudah punya opening logonya ya, jadi bisa kita masukkan juga ya di sini misalnya. Nah, ini baru kita rapatkan ya. Nah, jadi berurutan dari mulai intro, opening, isi, kemudian closing ya. Jadi kalian harus benar-benar, kalau mau melihatnya tinggal dijalankan ya, tinggal dijalankan. Nah, yang jadi masalah itu perpindahan antar video ya, antar video satu dengan video 2, antar intro dengan opening itu nggak apa ya, kurang mantap gitu ya. Jadi kalian harus kasih efeknya, dan Premiere ini menyediakan efeknya ya. Kalau yang nggak punya tab efek, kalian bisa di Windows di bagian efek ya, di checklist. Nah, di sini cari, kalau efeknya mau taruh di akhir video pertama, itu kalian harus cari out, namanya out ya. Jadi sini dalam hal ini Bapak pilihnya fast blur out saja ya. Jadi di sini Bapak klik, kemudian Bapak tahan, seret ke video pertama ya. Nah, nanti lihat di akhir videonya dia akan ngeblur seperti ini ya. Kemudian untuk yang video keduanya kan harus kalian kasih efek juga ya. Kalau dia blur in, blur out, jadi kalau untuk masuknya video itu in ya. Jadi ada out, ada in ya. Di sini fast blur in, kita masukkan ke video yang kedua. Nanti dia akan nyambung blurnya ke video yang kedua. Nah, itu ya. Jadi tetap blur di bagian yang kedua. Kita tarik ke depan, kita jalankan. Oke, di sini sudah blur sampai dengan video yang pertama nanti. Nah, ya, jadi tetap blur di video yang kedua. Nah, untuk waktu lama blurnya itu kalian bisa atur ya. Kalian bisa atur. Di bagian klik dulu video yang akan diatur kelamaan blurnya ya. Kemudian cari di bagian video efeknya ya. Kalau nggak ada, sekali lagi di Windows checklist ya, di efek control ya, checklist. Nah, kemudian nanti cari di bagian fast blur in-nya, karena dia masuk. Nah, nanti ada grafik seperti ini ya, ada grafik seperti ini. Kalau titik yang kedua ini kalian tarik jauh, maka dia akan lebih lama untuk blurnya ya. Kita lihat, kita tarik terus kita jalankan. Nah, jadi lama ya blurnya ya. Jadi ini bisa di custom, itu sesuai keinginan kalian ya. Nah, taruh di sini. Yang penting intinya adalah kalian bermain di efek control ini itu harus lebih jago ya, begitu. Nah, kemudian kalau sudah masukin opening, kemudian kasih efek antar videonya, kalian bisa tambahkan efek lain di akhir videonya untuk video kedua ya. Dalam hal ini ingat, kalau terakhir itu out ya, keluar. Jadi misalnya Bapak kasih mosaic out ya. Nah, kita tarik juga di sini, kita seret.
Nah, nanti di akhir videonya dia ada kita cek. Nah, ini ada mozaik ya. Nah, di sini kita lihat gimana. Nah, dia seperti ngeblur gitu ya, apa ya, kotak-kotak itu mozaik ya. Kalian bisa kasih efek itu. Dan untuk mozaiknya kalian bisa custom lagi, sekali lagi ini bisa ditarik untuk mulai dari mananya mozaiknya ya. Nah, begitu. Ini sudah kelihatan. Nah, Pak, tapi kok di sini agak kurang blur ya? Ini kita naikin aja. Nah, gini. Sorry, ini kita geser aja ke bawah langsung. Ini kita geser lagi. Nah, ini dari sini akan blur dia. Nah, gitu. Ya. Oke. Nah, tuh ya. Kita masukkan video yang lainnya, video isinya. Nah, untuk video isi ini kalian di sela-selanya mau kalian tambahkan seperti efek-efek lain ya. Misalnya nih, kalian mau nambahkan TV rusak ya, gini ya. Nah, yang gini, yang seperti ini. Iya. Nah, kalian mau tambahkan itu boleh saja ya. Tinggal ditarik aja ke projectnya ya, dimasukkan ke project, nanti tinggal ditaruh ke sini nih, boleh di atas boleh di bawah, karena kalau ini jangan sampai ketimpa ya ini isinya, nanti potong dia. Dan ini juga kalian bisa bisa potong juga kalau kelamaan ya. Jadi kan ini kelamaan nih, kita jalankan coba. Yang pertama ini kan resolusinya lebih kecil ya. Nah, kalau seperti ini solusinya adalah klik di video efeknya itu, kemudian cari di bagian scale ya, di efek control itu bagian scale, kalian checklist atau kalian hidupkan stopwatchnya ya. Nah, di sini tinggal naikkan nilainya saja ya. Kalau nilainya 100 kita naikkan lagi sampai dia videonya ini presisi ya. Nah, kalian naikkan lagi begitu ya. Nah, nah sebaiknya itu kan dari awal. Kalau kita di tengah-tengah, dia akan dari sini saja baru videonya besar. Tapi kalau di belakangnya itu kan kecil dia. Nah, ya, ini di tengah-tengah. Ya, tarik aja dari awal, begitu. Ya. Nah, kemudian kita mau potong dia di bagian ini ya, kita potong pakai razor. Nah, ini kita potong, sudah kita potong, kita ganti selector, kemudian kita klik yang sisa potongannya, kemudian kita delete atau kita buang. Nah, gitu ya. Kemudian yang isi kita tarik, begitu ya. Jadi dia sekuensial ya, jadi step by step sekuensial berurutan ya. Kalian bisa menambahkan efek-efek lain ya, banyak sekali efek-efek yang bisa kalian gunakan ya, yang sering dipakai youtuber sekarang banyak sekali ya. Nah, itu dia ya. Kemudian boleh kita tambahin closingnya ya, closingnya mana ini, closingnya, video closingnya. Nah, ini ya, video closingnya. Nah, kalian kalau menambahkan video closingnya kalian bisa tambahkan efek-efek yang lain juga. Dalam hal ini mungkin bisa kalian pakai mosaic out dan mosaic in ya, begitu, atau yang lain boleh ya, tidak apa-apa, yang penting cari aja in gitu ya. Mana dia? Nah, ini ya. Nah ya, ini ya, jadi mozaik ya. Mozaik, kita lihat mozaik. Oke. Nah, ini kita agak panjangkan sedikit.
Nah ini grafik ini bisa kalian atur-atur sendiri ya, begitu. Nah kalau kurang panjang kalian tinggal panjangkan saja ya, gitu. Nah begitu ya. Nah ini kalian kalau mau tambahkan efek-efek yang lain tinggal kalian potong-potong saja. Setiap mengucapkan kata atau kalimat itu kalian bisa potong, kemudian tambahkan efek seperti kalau bosan dengan satu efek green screen, kalian bisa gunakan efek yang lain ya, seperti ini kalian bisa gunakan ya. Nah atau yang ketawa ya boleh, atau yang dari seperti ini ya. Nah seperti itu bisa kalian gunakan, atau yang seperti ini ya, itu bisa kalian gunakan. Nah jadi sesuaikan kebutuhan kalian ya. Kalau bisa jangan yang terlalu panjang ya, karena kalau terlalu panjang itu orang malas nontonnya begitu ya. Oke, nah kalau sudah kalian tinggal kasih, kalau closingnya sudah selesai, kalian tinggal kasih closing logo ya. Jadi di sini closing logo ini sebenarnya nggak wajib, jadi hanya tambahan saja. Kalian bisa gunakan dengan omongan atau berbicara begitu, bisa juga ya. Nah dalam hal ini bapak pakai punya bapak sendiri ya, jadi ada sudah bapak buat seperti ini ya. Nah kita lihat, nah begitu. Thanks for watching dan sebagainya. Jangan lupa like, subscribe, komen dan sebagainya ya. Kemudian untuk lagu ya, kalian bisa masukkan lagu misalnya nih ya, lagu apa ini, ada nggak ya? Ntar bapak cari lagunya dulu, lagunya nggak ada ini. Lagu ya, ini salah lagu. Mana dia? Nah misalnya ini ya, ini lagu salah satunya. Untuk lagu sendiri kalian jangan asal menggunakan lagu ya. Lagu itu kalau kalian pakai yang orang yang ada lisensinya, itu kalian akan, videonya akan kena ya, akan ada tanda seru nanti ya, akan ada pemberitahuan juga dari YouTube bahwa Anda menggunakan lagu orang lain ya. Oleh karena itu lagunya itu kalian pilih benar-benar. Di YouTube itu ada fasilitas lagu, atau di Google itu ada menyediakan lagu sendiri ya. Kalian bisa pakai itu, atau kalian bisa buka YouTube, cari channelnya namanya No Copyright Sound ya. Jadi dia memang free untuk youtuber yang butuh backsoundin lagu ya. Nah ini salah satunya ya. Kita tarik saja, biasa tarik ke project ya begitu. Klik ke dalam project dan langsung saja kita taruh di yang ada gambar mic seperti ini ya. Nah kalau gambar mata ini artinya video ya, tapi kalau gambar mic berarti lagu ya, atau suara ya. Jadi kalian harus taruhnya di sini gitu ya. Nah kita taruh sini. Kalau taruh di video dia nggak baca, karena kan dia butuh format video begitu ya. Nah ini kalian taruh sini begitu ya. Nah ini kalian bisa dengar lagunya nanti. Nah kalau antara lagu dengan ngomong itu bentrok, kalian harus ngecilin suara lagunya. Nah ini hal penting juga ya, sesimpel tapi penting. Kalian tinggal klik lagunya, kemudian cari di sini bagian volume ya, volume channel ya. Diklik tanda panahnya, dibuka ya maksudnya. Nah dalam hal ini kalian harus di volume kalian buka levelnya ya, klik tanda panah levelnya, kalian bisa turuni ini lebih rendah ya, sesuaikan kebutuhan Anda.
Kalau misalnya suara Anda itu kurang kedengaran karena kalian tidak pakai mic eksternal, maka lagunya kecil-kecil aja gitu ya. Atau misalnya kalian lagunya mau diselingi di tengah-tengah, misalnya apa ya, kalau kalian ngomong kan ada jedah tuh, nah jedah tuh dikasih lagu boleh ya begitu ya. Nah silakan kalian coba sendiri nanti di rumah ya. Kalau sudah lagunya dimasukkan, ini kalau kelebihan gini dipotong ya, jangan dibiarin, nanti videonya pas sudah terakhir dia kosong aja gitu ya, kosong aja sampai lagu itu habis. Nah ini kalau sudah dipotong ya, dan kita ganti selective tool lagi, kemudian kita hapus yang bagian bekas potongannya, klik kemudian delete atau clear ya, clear. Nah gitu. Nah kalau sudah seperti ini, kalian sudah selesai ngeditnya, sudah sampai closingnya udah ada, maka kalian boleh ya dirasa sudah komplit lah gitu ya. Kalian boleh ekspor dia atau kalian render ya, silakan. Itu ada di file, kemudian di export ya, kemudian di media. Nah dalam hal ini kalian formatnya harus, kalau biasa youtuber itu pakai H264 ya, H264, yang lain boleh pak, boleh saja ya, tapi kebanyakan youtuber pakai H264 karena kualitas di YouTube-nya itu support H264 dan baik ya begitu. Di sini nggak usah kalian apa-apain, langsung aja ganti namanya apa ya. Misalnya di sini namanya perkenalan begitu, kasih receipt. Nah sebenarnya kalau laptop kalian kenceng ya, kalian bisa checklist yang lain. Yang pertama itu di bagian tab video ya, tab video itu Anda bisa checklist untuk render at maximum depth ya, nanti presetnya berubah tuh ya. Kemudian yang satu lagi adalah use maximum render quality. Jadi ini memang benar-benar untuk kualitas video ya begitu. Kemudian bagian audionya kalian boleh cek dulu di sini ya. Jangan lupa channelnya harus stereo ya. Kalau mono nanti suaranya sama aja, kiri kanan nggak sama gitu ya. Kemudian quality audionya high ya begitu. Nah jadi kalau sudah checklist itu udah ya, tinggal kalian ekspor saja. Nah di sini yang akan makan waktu yang cukup lama ya begitu. Iya. Oke ya, jadi itu tadi videonya, tidak banyak untuk tutorial ini ya, tutorial basic ya. Terima kasih sudah kumpul tugasnya ya. Sebaiknya kita saling mensupport untuk menjadi subscriber ya. Jadi punya temannya si A itu subscriber si B, kemudian si B itu subscribe si A ya. Jadi antara A dan B itu nanti dapat 2 subscribe ya. Jadi kalau di kelas kita ada 37, itu kan lumayan 37 subscriber ya begitu. Jangan lupa support video-video teman-teman ya, ditonton juga ya, jangan nggak ditonton, daripada di rumah nggak ngapa-ngapain kan lebih enak nonton video temen. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.